Ya, halo semuanya. Pulang. Ya, halo semuanya. Selamat datang di tahap terakhir proses produksi film Gula Nipah, Budaya dan Rasa Khas Nusa Dadi. Ya, di sini aku mau sedikit cerita ke kalian apa aja sih yang aku lakukan di meja editing di film dokumenter ini gitu. Jadi udah nggak usah berlama-lama karena kalian udah bosen kan lihat muka aku di awal. Kita langsung aja masuk ke software editingnya. Ya, ini dia softwarenya yang aku pakai yaitu Adobe Premiere Pro tahun 2020. Enggak, ini enggak sesimpel ini timeline-nya. Ini sequence utamanya seperti ini. Ya, mungkin terkesan ribet tapi sebenarnya memang ribet. Oh ya, langkah awal yang aku lakukan sebagai editor tentunya yang pertama menyesuaikan cerita itu, karena yang kita semua tahu dokumenter itu berdasarkan apa yang kita temukan pada saat proses produksi. Jadi sedikit banyaknya akan berbeda dengan storyboard atau storyline yang kita susun di awal. Jadi yang pertama yang menyamakan cerita, storyboard segala macam dengan hasil produksi kita gitu. Dan setelah itu yang aku lakukan adalah manajemen file. Ya, ini bisa dilihat aku sortir satu-satu dan aku pilihin mana yang sekiranya good file, mana yang backup file sebagai opsi kedua, ketiga, dan keempat, dan juga mana yang filenya mungkin dianggap kurang layak masuk ke sequence film dokumenter ini gitu. Dan sebelum masuk ke tahap editing, tentunya yang aku lakukan adalah melakukan setting sequence. Ya, kalau pelukis mungkin setting kanvasnya gitu, setting tempat untuk nempelin video-videonya. Di sini aku pakai 24 fps. Kenapa? Karena 24 fps tuh paling nyaman dilihat di mata, paling cinematic look. Dan fun fact-nya film-film layar lebar itu menggunakan 24 fps dengan frame size atau ukuran kanvasnya 1920 x 1080 pixel. Color space-nya udah pasti Rec 7 online, Rec 709. Sample rate-nya 48 kHz. Ya, sorry, ini aku udah ngantuk. Udah sih, itu aja, nggak ada yang menarik. Menariknya nanti di settingan rendernya. Ya, ini berikutnya import file seperti biasa. Ini file yang aku import cukup banyak, bisa dibilang. Ini ada drone, ada Fuji, ada background yang aku kumpulin, ada Fuji lagi, ada Canon, ada voiceover, asset, terus juga ada compare Nipah dan Nipah zaman Jepang. Ini istilah-istilah yang aku gunakan aja sih. Oke, lanjut. Proses editing yang pertama aku lakukan adalah proses offline editing. Offline editing adalah proses awal di mana kita nyambung-nyambungin shot yang udah kita punya, yang udah kita dapetin selama proses produksi, menjadi satu kesatuan cerita berdasarkan storyboard tentunya. Dan ini yang offline editing itu di track 123, audio 123 dan video 123. Ini bisa dilihat yang mungkin cukup ribet itu di bagian itu, karena menyatukan ratusan footage menjadi satu kesatuan cerita. Ya, ini bisa dilihat yang hijau itu yang multicam. Oh ya, ini juga di offline editing aku melakukan tahap yang namanya multicam wawancara. Kita setidaknya ada 4 kali wawancara dengan latar yang berbeda.
Jadi di sini perlu proses sinkronisasi dan penyesuaian warna gitu. Ini bisa dilihat wawancara Pak Kades nih misalnya, atau wawancara Pak Tarman. Ini keempat-empatnya itu menggunakan multi kamera, jadi ada 2 kamera dengan angle yang berbeda. Dan pastinya kita harus sinkronisasi audio biar sama sesuai dengan timecode. Dan juga yang cukup susah adalah sinkronisasi warna. Ya, ini bisa dilihat bentar, comparison view. Nah, ini warna aslinya itu adalah seperti ini. Ya, ini kamera Canon, dan yang kiri kamera Fujifilm, kamera utama kita. Dan ya, ini tugas di offline editing juga menyamakan warna. Jadi disamain sebisa mungkin gitu, mulai dari warna pinknya, warna hijaunya, warna skin tone Pak Kadesnya, dan juga ya warna-warna lain lah, kayak highlight, saturasi, segala macam itu disamain gitu. Terus juga ya di sini ada yang time lapse juga buat nggambarin bahwa prosesnya cukup panjang. Terus juga nambahin efek-efek apa segala macam. Terus yang cukup ribet itu sih tadi nyamain warna segala macam, karena kita pakai 4 kamera yang berbeda, yaitu drone, Canon EOS R, Fujifilm X-T1, dan Sony A6000. Itu yang cukup PR karena nyamain warnanya itu susah. Tapi untungnya kita punya patokan, yaitu Fujifilm X-T1. Itu kemarin kita pakai color profile Eterna. Jadi Eterna itu color look cinema yang diformulasikan oleh Fuji, yang mana mentahnya itu udah bagus gitu. Dan ini sekaligus juga kita masuk ke tahap color correction dan color grading. Nah, ini color correction sebetulnya lanjutan dari tadi. Masing-masing shot kita atur satu-satu warnanya, mulai dari mungkin ada yang terlalu terang, atau mungkin terlalu gelap, atau warnanya beda. Itu nanti disamain sesama mungkin yang aku bisa. Oh ya, ini juga setelah semuanya per shotnya ini rapih, di sini aku nambahin satu adjustment layer, yang mana sebenarnya fungsinya adalah untuk ngeratain. Ya, ini warna aslinya kayak gini. Terus aku ratain semua shotnya jadi kayak gini. Jadi seakan-akan kita pakai lock profile gitu. Karena kita kemarin nggak pakai lock profile. Jadi buat color gradingnya lebih gampang, ini caraku sendiri sih. Dibikin seakan-akan dia lock profile, jadi lebih rata. Highlightnya bisa dilihat di sini. Ya, ini highlightnya diturunin, shadownya dinaikin, blacknya dinaikin, karena aku nggak pengen hitamnya hitam banget, biar lebih enak juga di color grading. Ya, ini mungkin bisa dilihat di Lumetri scope-nya, hitamnya nggak hitam banget dan putihnya juga nggak putih banget, jadi seakan-akan dia dynamic range-nya tinggi gitu. Ya, selanjutnya setelah semuanya terkoreksi, warnanya udah cukup rata, serata mungkin yang aku bisa, tahap selanjutnya adalah melakukan color grading. Ya, jadi color grading tahapan lanjutan yang dilakukan berkaitan dengan warna gitu. Dan di sini color gradingnya aku bikin satu layer lagi, adjustment layer. Yang sebelumnya kayak gini, setelah di color correction jadinya seperti ini. Ya, ini color gradingnya terinspirasi dari film-film ya Netflix segala macam, dari Wonderland Indonesia juga, itu aku suka banget warnanya, jadi aku tiruin. Ya, ini warna aslinya tuh kayak gini, color correction, color grading. Ya, ini bisa dilihat warna hijaunya aku tarik lebih ke kuning-kuningan, terus juga
kuning tapi dia dingin, rada biru gitu. Highlightnya aku tarik ke biru biar kalau ada warna-warna yang exposure-nya tinggi dia lebih ke biru. Contohnya ya ini contohnya, ini ada bagian yang exposure-nya cukup tinggi, yang cahayanya cukup tinggi. Dia cahayanya lebih ke biru gitu, bukan ke merah. Jadi seakan-akan dia udaranya itu dingin, suasananya itu lagi dingin sejuk, layaknya pedesaan, lebih syahdu lah. Waduh. Terus juga ini nih, warna kulitnya itu aku bikin dia lebih naik. Jadi ya ini menariknya adalah backgroundnya itu kebanyakan hijau. Kalau nggak hijau ya paling yang tadi di dapur gitu. Dan ini warna kulitnya aku bikin lebih naik biar background dan objeknya itu lebih kontras. Dan menariknya banyak ini sih, banyak. Nah ini kayak ini misal, ini lebih kelihatan nih. Nah dia backgroundnya kebanyakan hijau, dan di sini objek yang perlu di highlight itu berwarna merah atau keorenan, layaknya skin tone gitu. Jadi lebih kontras lah background dengan objeknya. Begitu juga dengan pas adegan wawancara. Terus di sini juga, nah ini misalnya ini kan lebih kontras lah dengan backgroundnya itu. Dan secara mood menurutku color grading ini mendukung dari jalannya cerita, karena ya ini membuat lebih apa ya, lebih bertema tradisional gitu, lebih tradisional dan lebih film look lah mungkin bisa dibilang. Ini mungkin aku kasih beberapa ini ya, mana yang belum di grading, terus abis di grading seperti apa ya. Ini mentahnya seperti ini, hijaunya hijau banget, hijau ya. Ini yang kamera dapatkan itu seperti ini, dan setelah aku color correcting seperti ini, setelah di grading hasilnya kayak gini. Jadi lebih apa ya, lebih dingin sih. Emang aku bawanya ke temperaturnya sebenarnya naik, tapi karena warna highlightnya ditarik ke biru, jadinya lebih berasa dingin gitu. Nah ini kelihatan banget, highlightnya aku tarik ke biru. Ini warna aslinya kayak gini, lihat di bagian plastiknya ini banyak yang highlight kan. Dan ini setelah di color correction dan color grading hasilnya kayak gini. Jadi dia warna suasananya lebih ke biru dingin, dan warna merahnya aku naikin biar lebih kontras objek yang kita fokuskan dengan yang lainnya gitu. Ya mungkin kalau orang yang nonton ini langsung terfokus dengan gula nipahnya gitu, karena ya ini warnanya lebih ditonjolkan dibandingkan dengan background lainnya. Ini sih paling kayak gitu untuk color grading dan color correctionnya. Buat yang pengen tahu geometry colornya itu seperti ini ya. Ini yang paling banyak di color correction. Color grading paling color wheel. Ini aku tambahin vignette juga biar lebih terfokus ke tengah aja sih buat penontonnya. Berikutnya ada, bentar buka contekan, VFX dan compositing. Ini VFX dan compositing bagian paling aku suka sebenarnya, karena menarik. VFX pertama itu ada di bagian judul. Bagian judul ini aku pakai VFX ya. Ini nih bagian gula nipah ini. Oh ya, VFX yang dimaksud di sini bukan ini ya, bukan CGI yang aneh-aneh, itu bukan. VFX di sini lebih ke apa yang nggak bisa didapatin secara langsung oleh kamera, kita bikin secara digital itu di komputer, di software. Dan software yang aku pakai bukan lagi Premiere, tapi di sini aku pakai Adobe After Effects. Nah, kita breakdown dari ini ya, mungkin dari judul ya. Ini judul fix. Nah ini ya, ini tulisan gula nipah aku bikin 3D, jadi animasinya lebih
lebih dinamis, dia lebih bisa muter-muter karena 3 dimensi gitu. Dan lebih kelihatan mewah buat yang tahu editing mungkin, wah ini menarik nih karena 3D gitu. 3D itu terkenal berat dan animasinya susah karena ya itu balik lagi ada 3 dimensi, jadi variabel animatingnya lebih banyak. Dan ya ini aku bikin di Photoshop dulu. Dari Photoshop aku rangkai tulisan Gula Nipah, terus aku import ke After Effects, dan di After Effects dianimasiin, dibikin 3D, dan ini animasinya satu-satu. Nah ini bisa dilihat, ini tuh benar-benar per huruf dianimasiin satu-satu. Baru di jadiin satu, di pre-compose, dan endingnya tuh kayak gini. Oh ini juga ada ini nih, like sweep. Nah ini sesi like sweep biar dia ada refleksi cahaya itu. Ini standar sih, mungkin semua judul banyak yang pakai kayak gini, jadi ada kayak cahaya gerak, light sweep namanya. Wah ini yang menarik juga di bagian background, buat yang udah nonton ya, ini bagian background itu aku tambahin juga. Nah ini bagian background itu aku tambahin burung, biar ini sih lebih kayak, wah kok bisa dapat ada burung di situ gitu, padahal ini tambahan, padahal visual effect. Nah ini nih, ini ada burung, sebetulnya awalnya bukan burung, tapi karena setelah dilihat-lihat di shot sebelumnya itu ada bagian burung. Nah ini di bagian ini tuh ada bagian burung Mabdi. Nah kalau yang ini burungnya real ya, Mabdi dapat langsung burungnya bener-bener gerak. Ini production value sekali. Dan terus aku kepikiran, ini kayaknya pas bagian judul butuh yang lebih mewah, lebih ramai, dan kalau orang lihat tuh, wah kok bisa dapat shot kayak gini gitu. Jadi aku recreate burungnya di After Effects. Ini sebetulnya burungnya kayak gini. Dia green screen sebetulnya. Ini breakdown banget, ini sebetulnya green screen. Nah ini burungnya green screen, sebetulnya warna hitam, terus aku hilangin green screennya, terus aku invert biar dia jadinya warna putih, terus baru dipasin lah, disesuaikan dengan backgroundnya, jadinya kayak gini. Ya ini sebelum di color grading memang warnanya rada nggak nempel. Setelah di color grading dia warnanya lebih nempel, dan seperti yang kalian lihat sekarang. Terus VFX lainnya ada di bagian komparasi nipah. Nah bagian komparasi nipah itu yang ini. Nah ini ada efek stabilo apa segala macam. Ini bikinnya full di After Effects. Jadi tadi di timeline kelihatan satu layer doang, sebenarnya banyak banget di sini. Ya ini kalau bisa dipamerin. Nah ini, jadi masing-masing dia digerakin satu-satu dengan keyframe. Nah ini keyframe kayak gini, benar-benar di animating satu secara manual. Dikasih fake motion juga karena kita pada saat itu nggak pegang gimbal dan lensanya itu nggak ada stabilizernya, jadi mau nggak mau kita still, dan dikasih sebetulnya fake camera motion atau digital motion biar dia terkesan lebih dinamis, padahal kayak goyang-goyang doang. Ya ini nih yang efek ngetik. Nah ini aslinya tuh kayak gini, aslinya tuh hancur lah, tapi ya disatuin jadinya kayak gini seperti yang kalian lihat. Ini juga pas bagian tabel, ini bukan bagian tabel, ini bagian tabel. Ini tabelnya dikasih efek stabilo segala macam.
Terus ya ini semuanya dibikin di After Effects. Nah itu beberapa VFX dan compositing yang aku lakukan di After Effects. Terus juga untuk aset-aset editingnya itu aku kebanyakan bikinnya di After Effects. Mulai dari ini misal lower third itu aku bikin manual di After Effects. Terus juga closing juga aku bikin manual di After Effects. Nah ini aku tulis dulu di Photoshop, aku animasiin di After Effects, baru diimport ke Premiere. Ini yang closing seperti ini. Terus juga sesimpel credit title itu aku bikin workflow-nya sama dari Photoshop. Dilempar ke After Effects, dari After Effects dianimasiin baru dilempar ke Premiere Pro. Nah itu enaknya software Adobe tuh kayak gitu, jadi di masing-masing software tuh bisa connect. Dan kenapa bikinnya di After Effects padahal di Premiere Pro tuh bisa juga sebenarnya, cuma ya After Effects memang software compositing gitu, jadi memang diperuntukkan untuk itu. Dan di After Effects itu serunya adalah ada motion blur, jadi tinggal nyalain motion blur, dia udah kelar itu. Ya, misal nih kalau ini nggak pakai motion blur, dia bakal aneh, pergerakannya tuh bakal tak 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 gitu. Ya mungkin nggak terlalu berasa ya, tapi kalau pakai layar gede ini berasa. Sedangkan kalau pakai motion blur itu gerakannya lebih soft karena ada blurnya. Nah itu kurang lebih kayak gitu. Itu beberapa detail yang diperhatikan. Dan semuanya kebanyakan ini aku pakai motion blur karena menurutku motion blur tuh penting, yaitu untuk VFX dan compositing. Mungkin lanjut ke sound kali ya. Sound mungkin mulai dari scoring dulu. Di sini di layer ke 89. Di sini aku nambahin beberapa sound effect kayak ini nih, misal sound effect ambience suara burung pagi-pagi. Terus juga backsoundnya ini kalau nggak salah 3-4 backsound yang berbeda. Yang di awal itu backsoundnya dia lebih serius karena memang di awal aku pengen bikin apa ya, penonton tuh penasaran ke belakangnya seperti apa. Jadi backsoundnya lebih mendukung untuk itu, lebih serius, lebih misterius juga. Terus ke belakang kita lebih santai gitu, karena ya aku pengen penontonnya itu lebih masuk dan lebih berasa ngobrol, atau mungkin berasa didongengin ya, berasa diceritain oleh narsum-narsum yang kita wawancarain gitu. Ya, ini belakangnya itu pakai instrumental kayak gamelan Jawa kayak gitu. Terus juga ini menarik nih, berapa menit terakhir nih, dari menit ke 7 atau 8 itu aku double backsound. Jadi aku nemu backsound yang cukup identik, jadi aku satuin. Fungsinya buat apa? Untuk menghindari copyright. Meskipun ini beberapa backsound aku ngambil langsung dari audio library YouTube, yang mana itu udah 1000% no copyright untuk YouTube karena memang disediakan oleh YouTube. Dan sisanya beberapa aku ngambil dari YouTube yang bertuliskan no copyright, tapi itu tidak menjamin no copyright. Jadi aku akalin dengan 2 backsound dijadikan satu dengan backsound yang identik. Jadi musiknya bisa dibilang menghancurkan musik yang udah rapih ya, tapi dapat keotentikannya. Jadi kemungkinan copyrightnya lebih sedikit, yaitu untuk background. Terus untuk mixing dan mastering, ini cukup panjang nih untuk mixing dan mastering. Ya ini seperti yang kalian lihat di layar 123, sewaktu raw cut itu audionya nggak dihilangin, audionya masih tetap ada dan dipakai juga. Tapi di sini aku masing-masing shot aku kasih namanya limiter, audio limiter minus 30.
Kenapa minus 30? Karena ya yang aku dengerin terus dicoba digabungin semuanya, minus 30 itu paling masuk akal, paling nyaman di telinga. Jadi dia misalnya nih lagi ngaduk gula, dia ada suara ngaduk gula gitu. Pas ngaduk gula itu ada suara ambience ngaduk gulanya, terus pas motong nipah juga ada suara motong nipahnya. Jadi nggak cuma wawancara plong-plongan gitu, ada ambience yang mendukung klip yang kita tampilkan. Semuanya aku kasih minus 30, bahkan ada yang kurang dari minus 30, kayak ada bagian-bagian yang mungkin suaranya terlalu kencang, jadi suaranya aku turunin. Yaitu untuk ambience treatmentnya kayak gitu, dikasih audio limiter. Dan ini audio limiternya presetnya bikin sendiri, jadi kalau nyari di effect tuh nggak bakal ada audio limiter minus 30, jadi ini bikin sendiri. Terus ada sound effect juga sama, audionya disesuaikan volumenya. Terus ini nih audio wawancara ini bersih, nggak ada apa-apa, adanya cuma limiter minus 2 biar nggak picking ya, nanti dijelaskan kenapa minus 2. Ini bener-bener polosan, cuma ada limiter minus 2. Kenapa? Karena ya aku pengen ini senatural mungkin, karena mic yang kita pakai juga kemarin udah bagus, jadi nggak perlu diapa-apain, itu udah enak. Dan aku pengennya yang nonton itu berasa diceritain gitu, jadi nggak ada feel yang aneh-aneh, berasa ngalir aja. Sedangkan untuk yang voice over, nah ini voice overnya aku pengen dia lebih nonjol dan lebih berasa penting gitu. Kayak wah ini obrolan penting nih, tolong didengerin gitu. Jadi di voice overnya di sini aku tambahin yang namanya multiband compressor. Suaranya lebih rata. Kalau dynamicnya lebih, yang rendah itu bakal ditarik naik gitu. Sedangkan buat yang wawancara itu enggak, karena ya aku pengen dapat dynamic, dia ngomongnya, narsumnya ngomongnya pelan atau kencang, dia itu lebih dapat, jadi lebih berasa ngobrol gitu. Itu untuk wawancaranya. Dan ini enggak setiap sih, banyak audio yang aku kasih transisi biar suaranya itu enggak tiba-tiba nongol gitu, jadi dari nol terus kayak volume digedein lah. Dan ini hal detail yang menarik juga, kenapa suara Anggi bisa kelihatan kayak nggak napas voice overnya. Ini setiap perpotongan itu aku cut, jadi pas bagian dia nafas aku potong terus kasih transisi, jadi halus dan seakan-akan Anggi itu nggak ada nafasnya. Itu beberapa detail yang aku tambahkan. Terus juga apa lagi ya, oh ya, pengaturan ini nih menarik nih, LR, pengaturan kanan dan kiri. Ini yang paling berasa itu yang ini nih, yang bagian opening. Ya, yang bagian opening itu ada suara burung yang tweet gitu. Nah pas yang suara burung itu aku bikin kanan kiri, balik lagi karena di awal aku pengen sesuatu yang menarik, dan suara burung itu seakan-akan penontonnya itu ke bawah gitu, kalau kita masuk ke dunia gula nipah lah, masuk ke dunia gula nipah. Jadi kanan kirinya kita lebih masuk lah, berasa ada di lingkungan itu. Jadi suara burungnya aku bikin kanan kiri ya, ini bisa dilihat right-nya itu minus 5, berarti suaranya ada di kiri. Yang ini suara left-nya yang minus 5, jadi suaranya ada di kanan gitu. Itu detail-detail yang sebenarnya nggak terlalu diperhatiin, tapi sebenarnya menarik untuk diperhatikan gitu. Dan ya aku suka aja gitu. Ya itu untuk mixing dan mastering. Oh ya, untuk noise reduction itu aku edit di Adobe Audition. Setelah voice over take itu langsung di edit di Adobe Audition, jadi nggak di Premiere Pro. Tapi nggak usah dibuka ya, itu cuma noise reduction doang. Terus berikutnya apa lagi nih?
compositing, mixing, rendering. Ya, rendering. Ini rendering juga cukup menarik. Jadi film ini settingan renderingnya adalah anamorphic atau cinemascope ratio. Jadi segini nih. Nah, dia lebih persegi panjang ya dibandingkan dengan yang ini. Kenapa? Karena untuk mendapatkan feel yang lebih sinematik. Ya dari tadi ngomongin sinematik. Mungkin bisa dilihat pas bagian apa ya? Ini misalnya kalau dia rasionya 16:9, dia itu bakal berasa lebih santai gitu, lebih biasa dan nggak kayak film. Nah, sedangkan kalau kita pakai anamorphic, dia itu lebih kelihatan serius, shotnya lebih lebar dan secara rasa itu lebih film look. Kenapa? Karena kita terbiasa menonton film dengan rasio anamorphic 2:35:1 dibandingkan dengan 16:9. Jadi orang kalau lihat video dengan rasio seperti ini, itu yang ada di benak paling dalam itu dia langsung wah ini film. Dan itu yang aku coba aplikasikan di film yang kita buat, dan ini mungkin dipakai juga di beberapa PWK misalnya, itu ada di podcast Warung Kopi. Kalau bagiannya serius dia itu bakal pakai 2:35:1, dan kalau bagian ngobrol biasa dia pakai 16:9 gitu. Dan secara teknis ya itu balik lagi shotnya kelihatan lebih lebar gitu, lebih cinematic look lah bisa dibilang. Dan secara teknis lagi perangkat-perangkat zaman sekarang itu layarnya kebanyakan lebih persegi panjang, bukan cuma 16:9, bisa lebih dari 16:9. Jadi ya ini lebih masuk ke beberapa hardware lah bisa dibilang. Bentar, ini ada satu shot yang menarik, yaitu bagian nipah pada saat zaman Jepang. Jadi bapaknya cerita tentang nipah pada zaman dulu yang bisa dibuat garam, dan kita mau meng-highlight itu dengan menggunakan VO gitu. Nah, di sini kenapa kita pakai 5:4 atau 4:5? Karena ini rasio film jadul. Ya, ini kita pakai rasio 4:5 dengan settingan PAL ya. Kalau sering dengar PAL itu settingan buat TV-TV jadul. Dan yang menariknya lagi, kita itu pengen ngasih tahu bahwa ini jadul tanpa kita ngasih tahu ini jadul gitu. Jadi kita ngasih taunya dengan unsur sinema, dengan mempersempit sequence-nya, mempersempit kanvasnya. Ya, jadi kalau di keseluruhan filmnya itu bakal beda banget dari 2:35:1 ke 4:5. Itu bukan kesalahan ya, karena ini disengaja. Ya balik lagi itu kita pengen membawa nuansa jadul tanpa ngasih tahu bahwa itu jadul. Ini juga frame rates-nya itu kita turunin ke 10 frame per second. Nah, jadi ini kesannya bakal patah-patah banget. Poligaram pada masa Jepang dimulai pada tahun 1942. Nah, itu kan dia patah-patah banget. Nah, itu sengaja juga karena dibikin jelek, dan kita ancurin dengan menurunkan frame rates ke 10 frame per second, dan kita kasih efek yang namanya noise. Nah, ini aslinya seperti ini. Terus kita kasih yang namanya noise biar lebih kelihatan jadul lagi, biar seakan-akan kita pakai kamera jadul. Dan menariknya kamera jadul itu menggunakan FPS antara 8-10, dan kita menirukan itu. Dan ini aku tambahin elemen jadul jadinya kayak gini. 42. Ya itu atas dasar kesengajaan. Balik lagi ke render. Ya, ini settingan rendernya seperti ini, bisa dilihat untuk video.
1920 kali 816, yaitu menyesuaikan 235:1. Frame rate-nya kita pakai 24 fps karena balik lagi kita dapetin motion blur yang lebih natural dan pergerakan yang lebih sinematik gitu. Terus juga di sini bitrate settingnya kita pakai CBR, continue bitrate kita pakai 10 Mbps. Kenapa? Ini sebenarnya 10 Mbps udah sangat memenuhi standar untuk video misalnya platform YouTube atau platform yang lainnya. Bahkan YouTube itu merekomendasikan 6-8 dan kita pakai 10, itu lebih dari cukup ya. Berikutnya untuk audio kita pakai Advanced Audio Codec atau AAC dengan sample rate 48 kHz, dual channel stereo karena ini ya balik lagi tadi udah disetting kanan kirinya, jadi kita pakai stereo. Audio quality-nya high, bitrate settingnya 320 kbps. Ya ini sebetulnya aku render di Adobe Media Encoder. Ada satu software khusus dari Adobe yang digunakan untuk rendering, namanya Adobe Media Encoder. Di situ sebetulnya sama aja, tapi biar Premiere Pro-nya bisa tetap jalan, rendernya di Media Encoder. Nah, aku rendernya kemarin kalau nggak salah 3-4 jam untuk satu video ini, karena yang paling berat yaitu tadi yang After Effects ini banyak sekali. Ya mungkin untuk breakdown editingnya seperti itu. Mungkin nggak banyak efek-efek yang aneh-aneh atau macem-macem, karena editingnya di sini lebih ke gimana biar videonya lebih enak dilihat, terus juga lebih kelihatan sinematik. Oh ya, terus tadi juga aku sebenarnya nambahin lens flare yang kayak tembusan cahaya matahari gitu, tapi ya tadi nggak sempet dibahas. Kalian nonton aja di videonya, nanti ada lens flare, itu ada yang tambahan. Ya mungkin segitu aja. Jangan lupa video utamanya ditonton. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan tentang editing atau ada yang mau minta loot, mungkin boleh kalian komen aja di video ini atau video utamanya. Dan ya udah, thank you.